ya. Di akhir bulan November tentunya tidak mengurangi sukacita kita semuanya. Saya sudah mandi, sudah berpakaian yang rapi. Yuk, kita akan siap untuk memulai ibadah saat pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Kita akan nyanyi satu pujian untuk mengawali ibadah kita saat pagi hari ini. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik.
memuji Engkau Tuhan, mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati kami, pimpin kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak, kalian adalah generasi yang perkasa di dalam iman. Generasi perkasa dalam iman itu harus berdiri teguh. Apapun yang terjadi, kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Nyanyikan pujian ini, berdiri teguh dalam iman. Jadi kebanggaannya, dilengkapi Tuhanku dengan kuasa firman-Nya, dengan Roh Kudus-Nya. Kami generasi tak tergoncangkan, kami generasi yang dalam iman, kita perlu firman dan kita perlu selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Duduk di kaki Yesus, ku dengar suaranya. Yesus ku cintakan.
ada di dalam tema tentang berdoa. Ada 2 prinsip doa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Kalian masih ingat apa itu? Ya, yang pertama adalah doa itu merupakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dilihat orang, apalagi kita menjadi sombong karena kita bisa berdoa. Dan yang kedua, di dalam doa kita harus mengucapkan kata-kata yang sederhana. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu, yang sudah mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta kepadanya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari doa Bapa kami. Ya, kita akan sama-sama baca doa Bapa kami ini. Yuk kita baca bersama-sama. Teman-teman, kita baca Alkitab ya. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam doa Bapa kami ada 6 hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dan juga yang sekarang bisa kita pakai pola ini di dalam kita berdoa. Apa saja itu? Kita akan lihat bersama-sama ya. Pertama, panggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Yang pertama tadi adalah kita menyebut Tuhan dengan kata Bapa. Kenapa begitu? Ya anak-anak, tidak ada hubungan yang lebih indah selain anak dengan ayah atau selain anak dengan papa, gitu ya. Anak dan papa dan orang tua itu adalah hubungan yang sangat erat, karena tidak ada orang tua yang tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Demikian juga Tuhan yang ada di surga adalah Bapa kita. Dia sangat mengerti apa yang kita perlukan. Dia sangat mengerti apa yang kita butuhkan. Bahkan dia selalu memperhatikan kehidupan kita. Ketika kita senang, ketika kita sedih, ketika kita dalam masalah, ketika kita sedang menangis, ketika kita sedang tertawa, dia sangat mengerti. Olehnya, ketika kita berdoa, kita memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Bapa. Melambangkan bahwa hubungan itu adalah hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat pribadi. Karena tidak ada yang mengerti kebutuhan dari seorang anak selain dari bapaknya sendiri. Olehnya saat kita berdoa, kita memanggil Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Ya, kalian bisa mempraktekkan ini dalam doamu. Doa jangan meminta ini itu dulu, tapi pujilah Tuhan dahulu. Nah, yang kedua, sebelum kita minta ini itu, sebelum kita Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya butuh itu. Setelah kita memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa, karena Dia yang Maha Tahu atas kehidupan kita, kita mau puji Dia dulu. Di sini tadi dijelaskan bahwa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tidak harus seperti itu ya, tidak harus seperti itu. Tetapi kita bisa memuji Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat karyamu. Tuhan, kami bersyukur Engkau hebat. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang maha kuasa. Sesuai dengan apa yang kamu alami dalam hidupmu. Olehnya sebelum kita meminta ini dan itu di hadapan Tuhan, kita mau puji Tuhan dulu, kita mau sembah Tuhan dulu. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan, Engkau hebat, Engkau maha kuasa, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, pertolonganmu tidak berubah. Nah, contohnya seperti itu ya. Atau kalian juga bisa mengucapkan kata haleluya. Haleluya adalah sebuah kata yang mengandung pujian tertinggi bagi Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan yang kita sembah. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Nah, itu yang kedua. 3, kita boleh meminta berkat dengan cara yang hormat.
Ya, ini yang ditunggu-tunggu. Pola yang ketiga. Setelah kita menyebut Tuhan dengan sebutan Bapa, kita memuji Tuhan. Nah, yang ketiga ini kita boleh minta kepada Bapa di surga. Di sini dituliskan bahwa berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalian boleh minta. Kalau kalian punya keinginan, punya kebutuhan, kalian boleh minta di hadapan Tuhan. Namun, ketika kalian minta di hadapan Tuhan, kalian harus menggunakan cara yang sopan. Ya, cara yang baik, cara yang santun, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan pribadi yang luar biasa, pribadi yang kudus. Kita tidak boleh hanya minta-minta saja gitu. Dan juga Tante Kesia mau katakan bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, terkadang Tuhan menjawab iya, terkadang Tuhan menjawab nanti dulu, atau bahkan terkadang Tuhan gak menjawab sesuai dengan apa yang kita doakan, karena Tuhan punya jawaban lain. Olehnya saat kita minta, kita harus sertai, namun bukan kehendak kami Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Sehingga kita juga nggak boleh ngeyel. Kalau memang Tuhan tidak kehendaki doa kita untuk dijawab olehnya, kita nggak boleh marah, karena Tuhan punya rencana lain dalam hidup kita. Tuhan punya maksud yang lain dalam hidup kita. 4. Tuhan ingin kamu hidup selalu kudus. Yang keempat, kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Sedangkan kita adalah manusia yang berdosa. Olehnya ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, kita mohon ampun Tuhan, ampuni akan setiap salahku, akan setiap dosaku. Manakala ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terkadang kita nggak tahu loh kalau yang kita lakukan itu Tuhan nggak suka, gitu ya. Tetapi kita mau minta ampun di hadapan Tuhan. Mungkin ada pikiran kita, kata-kata kita, mungkin tingkah laku kita yang berdosa atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita mohon ampun, karena ketika kita berdoa, kita berhadapan dengan satu pribadi yang kudus. Olehnya hidup kita pun juga harus kudus di hadapan Tuhan. 5. Kamu harus melepaskan pengampunan. Yang kelima, selain kita minta ampun untuk setiap dosa-dosa yang kita lakukan, kita juga harus melepaskan pengampunan. Artinya apa? Kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Mungkin ada orang yang berbuat salah kepadamu dan kamu merasa marah, kamu tidak suka, kamu merasa dendam. Nah, itu tidak boleh. Jadi ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, selain kita minta ampun di hadapan Tuhan, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sehingga dalam setiap doa kita di hadapan Tuhan tidak ada beban di dalam hati kita. Kita tidak tertuduh karena kita berlaku yang tidak baik, karena kita tidak mengampuni orang lain. Olehnya ketika kita berdoa pun, yang kelima, kita harus juga mengampuni orang lain akan setiap hal yang mereka lakukan yang mungkin tidak menyenangkan hidup kita. 6. Tutuplah doa dengan memuji Tuhan. Dan terakhir yang keenam, tutuplah doa dengan memuji Tuhan sekali lagi ya. Karena kita tadi sudah minta, kita sudah mohon ampun, kita sudah mengampuni. Nah, di akhir doa kita juga mau puji Tuhan lagi di sini. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gitu ya. Karena Engkaulah yang empunya kuasa Tuhan, karena mujizat-Mu gak pernah berkesudahan, pertolongan-Mu tidak pernah berubah, kasih setiamu selalu baru dalam hidupku. Kami bersyukur untuk itu semua. Jadi di akhir setiap doa kita pun juga mau memuji Tuhan sekali lagi, mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga mengimani apa yang kita doakan di hadapan Tuhan. Kata amin dari setiap akhir doa kita itu berarti kita setuju dengan apa yang menjadi maunya Tuhan, gitu ya. Amin. Kita menyetujui apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Olehnya dalam setiap doa kita selalu diakhiri dengan kata amin. Nah, anak-anak, pola doa Bapa Kami ini bisa kalian praktekkan dalam hidup sehari-hari, di dalam doa sederhana yang kalian doakan setiap hari, gitu ya. Bukan hanya sekedar, Tante Kesia katakan ya, bukan hanya sekedar kalian bisa doa makan, doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau pergi, tetapi ayo di akhir tahun ini kita mau belajar tentang pola berdoa, sehingga
kita semakin kuat dalam iman di hadapan Tuhan, kita semakin tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan juga kita mau mendoakan masa depan hidup kita. Ya, kita mau cari tahu kehendak Tuhan dalam hidup ini. Olehnya anak-anak, berdoa bukan hanya tugas orang tua, papa mama, tugas om tante, guru sekolah minggu, tugas om tante gembala, opa oma gembala, ya. Tidak, tetapi ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, itu menjadi tugas tanggung jawab setiap orang percaya. Tidak terkecuali adalah kamu. Ya, jadi kamu pun, loh aku kan masih kecil Tante Keisha. Tidak peduli kamu masih kecil. Kalau kamu punya kerinduan dan kalau Tuhan menggerakkan kamu untuk berdoa, berdoalah. Ya, di hari-hari ini kita membutuhkan waktu khusus untuk berdoa. Apa yang bisa kalian doakan di hadapan Tuhan? Kalian bisa berdoa untuk papa mama, kalian bisa berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kalian, untuk guru-guru sekolah kalian, untuk teman-teman. Nah, kalian juga bisa berdoa untuk sekolah kalian, untuk masa depan kalian, segala cita-cita kalian, kerinduan, keinginan kalian. Kenapa tidak? Kalian punya Bapa yang luar biasa loh. Tuhan kita yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh dengan mujizat, Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan, Tuhan yang tidak pernah berubah. Olehnya di akhir tahun ini kita mau belajar untuk memiliki waktu khusus untuk berdoa. Saat kamu takut, kamu berdoa. Saat kamu cemas, kamu berdoa. Saat kamu sendirian, kamu pun berdoa. Saat kamu membutuhkan sesuatu, saat kamu sedih, saat kamu kecewa, bahkan ketika kamu bahagia, ketika kamu senang, ayo masuklah di dalam kamarmu dan kamu berdoa. Mungkin nggak lama, sebentar aja, tetapi Tuhan rindu mendengar suaramu. Ya, Tuhan rindu mendengar pujian dari mulutmu dan Tuhan rindu mendengar penyembahanmu di hadapan Tuhan. Ya, anak-anak yang luar biasa, generasi perkasa di dalam iman adalah generasi yang suka berdoa, generasi yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, Sang Pencipta. Dan ketika kalian berdoa setiap saat, setiap waktu, maka Tuhan akan menambahkan kekuatan dalam hidupmu. Apapun boleh terjadi, karena Tuhan yang selalu menopang hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Di akhir ibadah saat pagi hari ini, Tante Keisha rindu mengajak kalian nyanyi satu pujian, ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua
baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memimpin ibadah kami mulai dari awal sampai kepada akhirnya. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah sekalipun secara online. Kiranya Tuhan, Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan setiap anak-anak-Mu, setiap guru-guru juga. Tuhan juga memegang kendali atas hidup mereka. Kami percaya Tuhan, saat kami berdoa, saat kami meminta kepada Tuhan, saat kami menaruh sepenuhnya kepercayaan kami di hadapan Tuhan, maka mujizat itu nyata dalam hidup kami. Saat pagi hari ini berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang punya pergumulan, yang punya kebutuhan, mereka yang memiliki kerinduan Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan memberkati, menguatkan iman percaya mereka Tuhan. Baik guru-guru yang ada juga, Tuhan juga tolong kehidupan mereka Tuhan. Dalam segala macam yang mereka alami, Tuhan kuatkan iman percaya mereka untuk semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih kami boleh diberkati baik melalui pujian, baik melalui firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan melalui setiap jam-jam doa kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong seluruh kehidupan kami dalam hari-hari kami ke depan. Tuhan memberkati ketika kami juga akan menyongsong tahun yang baru. Tuhan juga menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih setia-Mu selalu baru dalam hidup kami. Ini menjadi doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kita ada di akhir ibadah saat pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Teruslah berdoa ya. Apapun yang menjadi kebutuhanmu, apapun menjadi keinginanmu, masa depanmu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang penuh kasih dalam hidup kita. Nah bulan depan kita akan memasuki bulan Natal. Ada apa ya kira-kira? Doakan Tante Kesia ya supaya ada ide-ide kreatif di dalam spesial Natal ini. Ya, dalam tiap minggunya kiranya bisa memberikan yang terbaik buat kalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati kalian anak-anak. Terus semangat di dalam Tuhan, terus bersuka cita, tetap maju, jangan patah semangat karena ada Yesus yang selalu beserta dengan hidup kalian. Ya, doa Tante Kesia menyertai kalian semua dimanapun berada. Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.